Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fahrul Ardiansyah, guru pendidikan Pancasila di SMK Muhammadiyah Belik Pemalang. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah perubahan UUD 1945. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Apa itu perubahan UUD 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan. Beberapa perubahan tersebut melibatkan amandemen atau amandemen UUD 1945. Berikut adalah beberapa perubahan signifikan dalam sejarah amandemen UUD 1945. Sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia mencerminkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di negara tersebut. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah amandemen UUD 1945. Amandemen pertama terjadi pada tahun 1999. Amandemen ini diperkenalkan untuk mengatasi isu-isu penting dalam konstitusi, termasuk masa jabatan presiden yang sebelumnya tidak dibatasi, serta pengaturan mengenai hak asasi manusia, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif. Amandemen kedua tahun 2000 yang menggabungkan amandemen tahun 1999 dan memperkenalkan perubahan tambahan. Salah satu perubahan utama dalam amandemen ini adalah pengaturan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden akan dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. Amandemen ketiga tahun 2001 dan melibatkan penyesuaian terhadap pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Amandemen ini mengakui dan memperkuat otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya amandemen keempat. Amandemen ini mengubah beberapa pasal yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, MPR, dan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. MPR yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar sekarang memiliki peran yang lebih terbatas dalam pemilihan presiden. Amandemen kelima tahun 2004 memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam UUD 1945, termasuk memperkuat lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial. Amandemen ini juga mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode berturut-turut. Amandemen ke-6 tahun 2016. Salah satu perubahan terpenting adalah penambahan pasal yang mengatur kewajiban negara untuk memberikan pendidikan gratis selama 12 tahun kepada warga negara. Amandemen ini juga mengatur peran DPR dalam pemilihan presiden dan memperkuat hak asasi manusia. Kesimpulan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ini mencerminkan evolusi politik dan sosial Indonesia serta perubahan dalam nilai-nilai dan tuntutan masyarakat. Mereka juga mencerminkan upaya untuk memperkuat demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, otonomi daerah, dan mekanisme pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Berikut adalah latihan soal amandemen UUD 1945. Silakan kerjakan soal 1, 2, 3, dan 4. Untuk jawaban kalian bisa mengirim di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan jawaban. Sekian untuk materi Undang-Undang Dasar 1945, terutama untuk perubahan UUD 1945 dari amandemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.